认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini di penghujung Januari 2021, mari kita bersama-sama menyiapkan hati masuk dalam ibadah. 让我们预备我们的心来参加今天主日崇拜。我们得帮助是在乎造天地的耶和华而来，他守诚实直到万代。愿恩惠平安能力和勇气从父上帝并主耶稣基督归于你们。Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berubah selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan keberanian dari Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu yang begitu nyata kepada setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah. Biarlah Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan pengampunan dan penyucian, agar supaya mereka pantas dan layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini merupakan satu persembahan yang menyenangkan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap anak-anak-Mu untuk dapat dengan sikap hati yang benar dalam beribadah. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita tinggikan dalam kehidupan kita. Karena kebesaran dan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Mari jemaat kita naikkan syukur kita. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat kita tinggikan Tuhan, kita sembah Dia, tinggikan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan kami bermazmur, ku bermazmur yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan, oh tinggikan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita tinggikan Tuhan, kita katakan tinggikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Wow, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pertolongan pimpinan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bapa kami juga berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara virtual. Kami mohon pertolongan pimpinan-Mu melawat setiap anak-anak-Mu, mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan firman dengan jelas dan sesuai dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dan sucikan kami semua yang terlibat dalam melayani. Tuhan juga mengampuni seluruh jemaat Tuhan yang kedapatan tidak setia dan tidak sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mendapatkan kebangunan rohani dan kami boleh memulainya dengan selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu pada bulan ini kita merenungkan tentang satu tema yaitu bergaul dengan Allah.
agar supaya kita boleh mencapai dalam pertumbuhan, dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini kita memikirkan mengapa kita harus bergaul dengan Allah. Tentunya kita tahu karena Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha hadir, maha tahu, maha kasih, dan sungguh misteri kedahsyatan Tuhan kita. Saudaraku, A.W. Tozer mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Mengenal yang Maha Kudus. Saya hanya mengambil satu perikop aja. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Konsep tentang keagungan Allah lenyap justru pada saat kekuatan agama Kristen mengalami kemajuan dramatis. Dan saat gereja-gereja menjadi lebih makmur dibandingkan dengan keadaannya pada masa-masa beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi hal yang mengkhawatirkan ialah bahwa kemajuan yang kita peroleh itu kebanyakan secara materi atau sekedar yang tampak dari luar. Sedangkan kerugian kita sepenuhnya bersifat rohani. Maka mungkin apa yang kita anggap sebagai kemajuan itu sebenarnya hanya kerugian yang terbesar. Maksudnya adalah dangkalnya pengenalan kita akan Yang Maha Kudus telah menimbulkan masalah bagi kita. Karena kebanyakan kita hanya ingin yang instan. Kebanyakan kita hanya ingin yang nampak, yang lahiriah, yang kelihatan. Maka menemukan kembali keagungan Allah akan sangat bermanfaat untuk menanggulangi masalah-masalah itu. Saudaraku, mari kita mulai memikirkan tentang Allah dengan pengenalan yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, mulai dengan membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Kita sudah belajar tentang seorang tokoh Henokh yang bergaul karib dengan Allah. Alkitab mencatat 300 tahun Henokh bergaul karib dengan Allah. Paling tidak ada 3 hal yang patut kita pelajari. Yang pertama, Henokh bergaul dengan keyakinan penuh kepada Allah. Sepenuhnya, tidak sedikit pun meragukan. Ya. Yang kedua, Henokh bergaul dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dia tidak main-main. Dia tidak hanya asal-asalan. Dia tidak kadang-kadang, tapi sungguh-sungguh dia lakukan. Yang ketiga, Henokh tidak membatasi kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ada banyak kita mungkin kita percaya kepada Allah, betul-betul mau percaya dan menyembah Dia, tetapi seringkali kita tidak memberikan keleluasaan kepada Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Hari ini kita melihat tokoh yang lain yaitu Daniel. Ia pun memiliki keintimannya dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, karena kita akan membaca beberapa ayat yang penting. Ayat keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, begitu luar biasa Daniel ini yang memiliki roh yang luar biasa. Tentunya bukan sembarangan orang. Tidak sembarangan orang yang bisa memiliki roh yang luar biasa. Di sini membuktikan bahwa
Daniel memiliki keakraban dengan Tuhan. Sehingga karena roh yang luar biasa, raja ingin menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Maka timbul iri hati kalau kita membaca dari ayat 5 sampai 10. Para pejabat tinggi dan wakil raja berupaya mendakwa Daniel. Mencari-cari di mana sisi lemahnya Daniel. Agar supaya dia dapat dijebloskan ke dalam gua singa. Itu dari ayat 5 sampai 10. Sampai ayat ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, perintah dalam kerajaan itu tidak membuat hati Daniel kecut atau ciut atau takut. Tetapi justru dia tetap melakukannya seperti biasa dia melakukannya. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Daniel konsisten, saudara. Dia tetap berlutut, berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari. Dan itu dilakukannya bukan hanya sesaat, bukan hanya beberapa waktu, tetapi Alkitab mencatat dilakukannya setiap hari. Gaya hidup seperti ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetap di Daniel pasal yang ke-6 ini, kalau kita membaca ayat selanjutnya, bahwa tentunya para pejabat tinggi itu berupaya untuk menjebloskan Daniel. Dan sepertinya mereka telah dalam posisi yang menang, karena akhirnya raja telah mengiyakan. Tetapi bagaimana sikap sang raja? Ayat 15 dikatakan, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 17, sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, dari kedua ayat ini sebenarnya kita melihat bahwa begitu menyesalnya sang raja. Begitu dia merasa telah salah bertindak, namun tidak dapat diubah perintah itu. Dan di dalam ayat 17, kata-kata raja kepada Daniel merupakan satu doa yang tulus yang dia katakan kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Menyatakan bahwa sang raja pun ada di pihak Daniel. Sang raja pun begitu mengasihi dan mencintai Daniel. Sang raja pun juga berdoa kepada Tuhan agar supaya Daniel terlepas daripada cengkraman si singa itu. Itu sebabnya pada ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu dan berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?
Jawablah Daniel di dalam ayat yang ke-22. Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberikan perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah dari beberapa ayat di dalam kitab Daniel ini menyatakan bahwa raja pun mengiyakan dan percaya bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sanggup melepaskan Daniel, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menolong Daniel, Allah yang hidup. Itu sebabnya kita sekalian yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah percaya, tidakkah kita juga percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Saudaraku, Daniel telah mengalami pertolongan Tuhan oleh karena hatinya teguh percaya dan takut kepada Allah. Tuhan menganugerahkannya kecerdasan yang luar biasa, menutup mulut singa-singa yang kelaparan sehingga Daniel selamat dalam gua singa. Hingga akhirnya diangkat menjadi orang yang berpengaruh pada saat itu. Saudaraku, kita tahu bahwa saat teduh adalah sebuah makanan rohani bagi kita sebagai orang percaya. Melalui saat teduh kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Namun tidak sedikit dari kita yang mengabaikan waktu bersaat teduh. Kita melalaikannya untuk tidak melakukannya. Sehingga sering mendengar kata saat teduh atau berdoa, tapi kehilangan maknanya dari saat teduh atau berdoa itu sendiri. Saudaraku, hidup di tengah dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini, penuh dengan tantangan dan persoalan hidup. Kita perlu juga mengandalkan kekuatan dari Tuhan melalui kita bergaul dengan Allah kita setiap saat dan setiap hari. Mari kita kobarkan kembali api kasih yang mula-mula untuk berjumpa dengan Tuhan. Bangunlah kembali kehidupan saat teduh pribadi kita masing-masing. Saudaraku, di dalam bersaat teduh ada 3 prinsip yang tidak boleh dilalaikan. Yang pertama, membaca firman dengan teratur agar semakin mengenal Tuhan, karena firman adalah Allah seperti tercatat di dalam Injil Yohanes 1 ayat pertama.
Demikian juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada cara lain selain di dalam firman kebenaran ini. Yang kedua, kita harus merenungkan firman agar paham akan kehendaknya. Itu ditulis di dalam Mazmur pertama. Demikian juga dicantumkan dan ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Dia akan dibuatnya lebih bijaksana, ayat 98. Dia akan dibuatnya lebih berakal, 99. Dan lebih mengerti, ayat yang ke-100. Bahkan di dalam Mazmur pertama ayat 3 mengatakan, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Karena tepat seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga yang dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, biarlah kita juga boleh introspeksi diri. Kalaupun kita tidak berhasil, mungkin terdapat kesalahan dari kita. Ayat 105 dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau kita menghidupi dan merenungkan firman, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan karena ada pelita. Kita juga akan diterangi dalam kaki kita, di dalam perjalanan kita, karena kebenaran itu akan menuntun kita. Prinsip yang ketiga, mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehingga terjadi perubahan hidup. Saudara, kita hanya mengenal firman bukan hanya sebagai pengetahuan yang terus kepala kita semakin menjadi besar, pandai ngomong, pandai untuk mengkritik, tapi sesungguhnya tidak berdampak. Hidupnya tidak terjadi perubahan. Maka mulai hari ini kita belajar untuk bersaat teduh agar sampai mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehingga terjadi perubahan hidup. Yakobus 1 ayat 25 di situ dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lalu ayat pasal 2 ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jelas saudaraku yang kekasih, kita boleh percaya dan beriman kepada Tuhan. Namun ketika kita hanya sebagai pengetahuan dan tidak pernah kita mengalaminya, dan bahkan tidak pernah kita mempraktekannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan disebutkan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, iman yang murni, yang asli pasti disertai dengan perbuatan. Namun iman yang semu, yang palsu, tidak ada perbuatan. Saya tidak tahu, saudara,
bagian orang yang seperti apa. Itu sebabnya mari kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah saudara memiliki waktu saat teduh setiap hari? Yang kedua, hal-hal apa saja yang menghalangi saudara untuk melakukan saat teduh itu? Dan yang ketiga, komitmen apa yang ingin saudara ambil untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh setiap saat, setiap waktu, oleh karena iman dan perbuatan kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga pengenalan kami juga akan Tuhan juga semakin hari semakin mendalam. Semakin hari membawa kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan semakin hari semakin dapat dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami dapat menikmati ibadah secara online. Kami bersyukur dan terima kasih sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami berdoa saat ini untuk persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di rumah ini Tuhan, di gereja ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai para jemaat dari yang lansia, yang bekerja, bahkan yang terkecil, anak-anak Tuhan berkati. Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati studi, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga jemaat GGPHK ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, berkati Presiden, Wakil Presiden, beserta para pembantu, para menteri, untuk memecahkan masalah yang saat ini menghimpit bangsa kami. Masalah krisis ekonomi dan juga masalah krisis kesehatan. Berikan hikmat kepada para pemerintah saat ini Tuhan, untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang ada saat ini, Tuhan berkati, biar vaksin ini Tuhan dapat menjadi jawaban solusi untuk krisis kesehatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Jemaat, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，
上帝的独生子，因心灵感孕，由童真母玛利亚所生，在本丢比拉多属下受难，被当于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信信与共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan melihat anak-anak-Mu yang sudah melayani, dan Tuhan juga melihat anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah secara virtual. Kau boleh menolong, memberkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan agar mereka terus-menerus mengalami kasih karunia. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan keberanian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.